warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ahmad Rizal Nasrullah M.Hum yang telah memberikan kesempatan kepada kami kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, di mana sebelumnya kami akan mempresentasikan mengenai gerakan sosial dan partai politik, yang dimana kami dari kelompok 3 beranggotakan Oke, terima kasih buat moderator atas waktunya. Di sini akan saya bacakan materi yang pertama itu tentang pengertian gerakan sosial ataupun definisi gerakan sosial menurut para ahli. Di sini banyak ya sebetulnya para ahli berpendapat tentang definisi gerakan sosial tersebut, tapi dapat disimpulkan bahwasannya gerakan sosial merupakan bentuk dari kolektivitas orang-orang di dalamnya untuk membawa ataupun menentang sebuah perubahan. Lalu di sini ada konsep gerakan sosial menurut Tarrow dalam buku Suharto tahun 2006 halaman 5. Ada 4 hal disampaikan di sini. Yang pertama, tantangan kolektif beda. Yang kedua, tantangan kolektif. Yang ketiga, solidaritas dan identitas. Yang terakhir, memelihara politik perlawanan. Oke teman-teman, terima kasih. Sekarang saya akan menyampaikan mengenai strategi gerakan sosial, yaitu dibagi menjadi 6 bagian. Yang pertama ada low flavor strategy, yang kedua yaitu ada strategi pelapisan, dan yang ketiga yaitu ada strategi advokasi, kemudian ada strategi keterlibatan kritis, yang keempat yaitu menggunakan musik sebagai strategi inggit, dan yang terakhir yaitu menggunakan media sosial sebagai strategi masyarakat. Oke, terima kasih. Mungkin selanjutnya akan disampaikan oleh rekan kami juga. Terima kasih. Di sini saya akan membahas tentang partai politik. Partai politik merupakan organisasi politik yang dapat berperan sebagai penyalur aspirasi masyarakat, di mana partai politik menjadi penghubung antara penguasa dan kekuasaan. Di sini ada 2 pendapat ahli mengenai politik, partai politik, dan ada juga dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 Pasal 1. Menurut rencana DKK 2022, sekelompok orang-orang yang memiliki ideologi yang sama berniat merebut dan mempertahankan kekuasaan dengan tujuan memperjuangkan kebenaran dalam suatu level negara. Ada juga pendapat ahli dari Surbakti tahun 1992, organisasi manusia di mana di dalamnya terdapat pembagian tugas dan petugas untuk mencapai suatu tujuan, mempunyai ideologi, political doctrine, political ideal, political thesis, ideal objektif, mempunyai program politik, political platform, material objektif, sebagai rencana pelaksanaan atau cara pencapaian tujuan secara lebih pragmatis menurut entapan jangka dekat sampai yang panjang, serta mempunyai ciri berupa keinginan untuk berkuasa, power and the effort. Di sini partai politik juga ada dalam undang-undang Nomor 31 Tahun 2002 di pasal 1 yang berbunyi, partai politik adalah organisasi yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa, dan negara melalui pemilihan umum. Di sini saya akan membahas tentang asal-usul partai politik. Partai politik pertama-tama lahir di negara-negara Eropa, di Eropa Barat, bersamaan dengan gagasan bahwa
rakyat merupakan fakta yang menentukan dalam proses politik. Dalam hal ini, partai politik berperan sebagai penghubung antara rakyat di satu pihak dan pemerintah di pihak lain. Dalam perkembangannya, kemudian partai politik dianggap sebagai manifestasi dari suatu sistem politik yang demokratis yang mewakili aspirasi rakyat. Dalam buku Ramlan Subakti yang berjudul Memahami Ilmu Politik, mengemukakan ada 3 teori tentang asal-usul partai politik, yaitu yang pertama teori kelembagaan, yang kedua teori situasi histori, yang ketiga adalah teori pembangunan. Saya akan menjelaskan tentang basis partai politik. Dalam politik, basis merujuk kepada sekelompok pemilih yang hampir selalu mendukung calon partai tunggal untuk kantor terpilih. Menurut Agnus Campbell, ada 3 variabel utama yang mampu mempengaruhi perilaku individu dalam memilih suatu partai. Ketiga variabel tersebut adalah 1. Identifikasi terhadap partai, 2. Isu sedang berkembang, dan 3. Orientasi terhadap calon. Tipe partai politik. Menurut Haryanto, partai politik dari segi komposisi dan fungsi keanggotaannya secara umum dapat dibedakan menjadi 2 kategori. Yang pertama yaitu partai massa dan yang kedua adalah partai kader. Partai massa itu ciri utamanya adalah jumlah anggota atau pendukungnya yang banyak. Meskipun demikian, partai jenis ini memiliki program-program yang agak kabur dan terlampau umum. Partai jenis ini cenderung menjadi lemah apabila golongan ataupun kelompok yang tergabung dalam partai tersebut mempunyai keinginan untuk melaksanakan kepentingan kelompoknya. Dan jika kepentingan kelompok tersebut tidak terakomodasi, kelompok ini akan mendirikan partai sendiri. Kemudian yang kedua ada partai kader. Partai kader ini adalah kebalikan dari partai massa, di mana partai kader mengandalkan kader-kadernya untuk royal. Pendukung partai ini tidak sebanyak partai massa karena memang tidak mementingkan jumlah. Partai kader ini lebih mementingkan disiplin dan ketaatan anggotanya dalam berorganisasi. Doktrin dan ideologi partai harus tetap terjamin kemurniannya, karena apabila ada partai ataupun apabila ada anggota yang menyeleweng, maka akan dipecat keanggotaannya. Fungsi partai politik. Fungsi dari partai politik adalah mencari dan mempertahankan kekuasaan guna mewujudkan program-program berdasarkan ideologi tertentu. Di dalam negara demokrasi yang relevan, fungsi dari partai politik ini adalah sebagai wadah partisipasi masyarakat guna memperjuangkan kepentingannya di hadapan penguasa. Dalam hal ini terdapat 4 fungsi dari partai politik. Yang pertama yaitu sebagai sarana komunikasi politik, yang kedua yaitu sebagai sarana sosialisasi politik, yang ketiga yaitu sebagai sarana rekrutmen politik, dan yang keempat yaitu sebagai sarana pengatur konflik. Baik, saya Riko Disyana. Saya akan melanjutkan PPT sebelumnya oleh Teh Yanti yang dijelaskan ya. Partai politik dalam negara demokratis. Partai politik juga mengalami proses demokratisasi di dalam tubuh mereka sendiri. Proses itu disebut sebagai demokrasi internal. Suatu sistem demokrasi mengharuskan semua partai politik untuk selalu menerapkan demokrasi internal. Hal ini harus diundangkan juga sehingga berjalannya suatu demokrasi internal tidak bergantung pada kemauan baik goodwill dari pemimpin partai tersebut. Demokratisasi internal menjamin adanya dialog terbuka dalam proses pembentukan kehendak politik. Dalam suatu partai politik harus ada sistem pemilu bebas, memungkinkan pergantiannya anggota secara adil dan bisa dipertanggungjawabkan. Kepada pengadilan publik, para pemimpin dan pemegang jabatan di dalam partai memiliki kecenderungan menghimpun kekuasaan di dalam parpol mereka dan pada berebut kekuasaan di luar partai. Baik, saya akan melanjutkan kesimpulannya ya. Secara umum kita dapat mendefinisikan bahwa gerakan sosial merupakan bentuk
dari kolektivitas orang-orang di dalamnya untuk membawa atau menentang perubahan. Sedangkan partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir yang anggota mempunyai sebuah orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama. Perlu diterangkan bahwa partai politik sangat berbeda dengan gerakan momen dan berbeda juga dengan kelompok penekan pressure group atau istilah yang lebih banyak digunakan pada dewasa ini yang memang memperjuangkan suatu kepentingan kelompok atau memang ingin melakukan perubahan paradigma masyarakat ke arah yang lebih baik.